di dalam dunia kita atau di lingkungan kita, dalam hal hidup bersama, pastilah kita temukan bahwa ternyata di sekitar kita, di lingkungan dan dunia kita ini, kita tetap temukan juga hal-hal yang tidak baik, atau kita sebut kejahatan, ada ketidakadilan, ada kesalahan, atau juga kita sebut sebagai dosa. Hal ini menjadi masalah di dalam hidup bersama. Dan hal itu menjadi masalah karena apa? Karena kejahatan, kelaliman, ketidakadilan, dosa itu akan terus ada dan terjadi. Satu, karena memang ada orang yang memilih untuk menjadi jahat dan masih akan terus memilih untuk demikian. Pada sisi yang lain, ada banyak orang baik, tapi mereka itu hanya diam. Sudah lihat ada yang salah, sudah lihat ada yang tidak benar, sudah lihat ada ketidakadilan, tapi mereka bungkam, mulutnya tertutup. Mengapa demikian? Ada rupa-rupa alasan, tapi bisa jadi misalnya dari pihak yang mau menegur, mau menasihati, dia merasa nanti kalau saya tegur dia, saya nasihati dia, jangan-jangan nanti saya dianggap sok benar atau sok suci. Jadi ada ketakutan di dalam dirinya. Ada juga yang merasa malu. Orang lain yang salah, dia yang malu. Nanti dia tersinggung, nanti dia semua benci pak kita. Dan ada yang merasa tak pantas. Kita sendiri masih banyak tapi kekurangan, masih banyak kelemahan. Lalu sekarang kita sudah mau menegur, menasihati orang lain yang bersalah. Ini masalahnya. Dari pihak yang bersalah atau yang berdosa, masalahnya adalah bisa jadi dia itu keras kepala, dinasihati, ditegur, tapi kepalanya keras. Beda keras kepala dengan berpendirian atau berprinsip. Atau bisa jadi juga dia itu kasar, gampang marah, sehingga kalau ditegur, dinasihati, justru dia balik marah. Dan mungkin juga hatinya sensitif. Dan ini barangkali tidak semua, tapi sepertinya menjadi karakteristik masyarakat di daerah timur, di wilayah timur. Jadi orang gampang tersinggung, sensi. Bisa jadi juga kalau orang itu ditegur, dinasihati, justru dia balik menyerang. Dia serang balik itu orang yang menegur dia, menasihatinya. Maka menjadi sangat rumit kehidupan bersama gara-gara hal ini. Dari pihak yang menginginkan kebaikan dan dari pihak yang berbuat salah. Ibu bapak saudara-saudari, bacaan pertama hari ini bicara melalui mulut Nabi Yeskiel. Tuhan menaruh sabda ini ke mulutnya supaya diucapkan.
Dan apa kata-kata Tuhan lewat ucapan Nabi Yeskiel? Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Jadi kalau orang lihat ada yang salah, ada yang tidak benar, tidak baik di dalam hidup bersama, lalu Tuhan kasih itu firman, Tuhan bilang peringatkan mereka demi namaku. Jika engkau tidak berkata apa-apa pada orang jahat, aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Ini ucapan Tuhan loh. Kita dikuatkan lagi oleh bacaan Injil. Disebutkan di dalam bacaan Injil hari ini, penulis Injil Matius katakan, tentu ini adalah ucapan Yesus, tapi dikutip oleh penulis Injil Matius. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Dan dari bacaan kedua, Paulus mengajak umat di Roma supaya hendaklah saling mengasihi. Jadi ketika orang menegur di dalam satu umat, dalam satu jemaat, dalam satu hidup bersama, ada seorang yang menegur, itu haruslah ia lakukan dengan kasih. Jadi ia harus menegur atas dasar ia sayang, ia cinta, ia mengasihi orang itu, bukan karena ia benci atau karena ia ingin menjatuhkannya. Ini dua hal yang berbeda. Jadi di sini sabda Allah ingin mengajak kita untuk berani menegur orang lain, tapi menegur bukan karena kita benci, kita marah, atau kita ingin menjahatinya, tapi karena kita mengasihi dia. Maka sebagai relevansi, saya kira kalau ada anak-anak di rumah mulai tumbuh besar, mulai merasa dewasa, mulai merasa bisa berpikir sendiri, tapi orang tua juga masih ingin menjaga, masih ingin menuntun dan memimpin anak-anak, lalu kadang-kadang terucap kata berupa teguran atau nasihat. Kadang-kadang karena mulai merasa besar, so agak susah mau dengar itu teguran dan nasihat orang tua. Hari ini Tuhan menyapamu, teman-teman, pemuda-pemudi, remaja, untuk belajar rendah hati, menerima juga teguran dan nasihat dari orang tua. Percayalah bahwa orang tua kita melakukan itu karena ia mengasihi kita. Ekstrim di sebelahnya begini, kalau kita berbuat sesuatu yang tidak baik, tidak benar atau jahat, lalu orang tua membiarkan kita, apa jadinya? Sepertinya dia sudah putus asa dan dia bilang mana-mana Jo. Sesungguhnya pada waktu itu kasihnya terhadap kamu sudah berkurang atau bisa jadi mulai habis. Maka ketika ada teguran dan nasihat di dalam hidup bersama, dalam keluarga, pandanglah itu sebagai satu nasihat untuk kebaikan. Saya ingin menambah beberapa katekese menyangkut tema permenungan hari ini. Dalam tradisi gereja Katolik ada tradisi namanya Correctio Fraterna. Di dalam perjalanan bahasa Indonesia, kemudian kata koreksi ini menjadi kata Indonesia. Padahal itu dari kata Latin correctio, tulisnya dengan C, C-nya double, correctio.
Lalu kita tahu artinya koreksi itu artinya membenarkan. Dan lalu ada kata fraterna. Kita kenal kata Indonesia frater atau bahasa Inggrisnya brother. Itu artinya saudara. Sehingga saudara laki-laki. Sehingga koreksio fraterna itu adalah satu koreksi persaudaraan. Dan ini sesungguhnya adalah tradisi dalam gereja kita. Cuma sudah sangat jarang kita temukan. Hanya di biara dan seminari-seminari hal ini masih tetap dipraktekkan. Saya ingat waktu saya frater, ada waktu ketika kami masuk duduk bersama, lalu mulai buat koreksio fraterna ini. Dan di situ kami mulai saling menegur, saling menasihati. Bro, ada yang kurang pangana. Tuh hari apa ngan ada begini. Sebaliknya, teman yang lain akan memberikan koreksinya. Dan ini dibangun, dibiasakan di seminari. Supaya orang tahu juga untuk menegur, tahu menasihati, dan frater itu juga kemudian menjadi tahu untuk dinasihati. Nah, kita perlu belajar untuk hal ini. Di dalam Katekismus Gereja Katolik ada 14 karya amal kasih yang kemudian dibagi menjadi 7 karya amal kasih rohani dan 7 karya amal kasih jasmani. 7 karya amal kasih rohani itu menyangkut jiwa. Sehingga yang pertama 7 karya amal kasih jasmani. Satu karya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata amal itu bukan berarti satu sumbangan saja. Sumbangan sejumlah uang atau barang yang diberikan kepada satu pihak atau satu orang yang membutuhkan atau yang memintakan itu. Tapi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia justru disebut amal itu berarti satu perbuatan baik yang mendatangkan pahala. Jadi orang berbuat baik nanti dapat ganjaran, dapat pahala atau hadiah. Nah, kita mempunyai 7 karya belas kasih jasmani dan 7 karya belas kasih rohani. Ini disebut dalam Katekismus Gereja Katolik. 7 karya amal kasih jasmani adalah memberi makan orang yang lapar, memberi minum orang yang haus, memberi pakaian orang yang telanjang, memberi tumpangan orang asing, mengunjungi orang sakit, mengunjungi orang dalam penjara, dan menguburkan orang yang meninggal. Boleh ditanya, tolong jawab praktek yang mana saja? Masih 7 atau kurang 6? Kalau 6 masih bolehlah, tapi barangkali kurang 1 atau 2, atau bisa jadi soalnya tidak ada sama sekali. Dan 7 karya amal kasih rohani adalah mengajar orang yang tidak tahu, membimbing orang yang ragu-ragu, menghibur orang yang bersedih atau berduka, mengampuni kesalahan, menanggung kepahitan dan derita hidup dengan sabar, mendoakan orang yang hidup dan yang mati, dan yang terakhir adalah menegur orang berdosa. Dan menegur orang berdosa ini adalah tema Ekaristi hari ini. Jadi ketika kita menegur seseorang yang bersalah atau berdosa, kita sedang melakukan karya amal kasih rohani. Hari ini minggu pertama dalam bulan September itu sesungguhnya ditetapkan sebagai Minggu Kitab Suci Nasional. September itu sendiri disebut sebagai Bulan Kitab Suci Nasional. Ini dibuat setiap tahun. Tahun kemarin
mewartakan kabar baik, temanya mewartakan kabar baik di tengah krisis lingkungan hidup, krisis ekologis. Dan saya ingat tahun kemarin umat Tataaran dah kerja angkat sampah mulai dari mata air di Sowe sampai di Koya. Barangkali kebaikan seperti ini hanyalah setetes air di tengah samudra. Orang pikir terlalu kecil, nyandak berarti. Jangan lupa 1 juta tanpa 1.000 rupiah tidak genap 1 juta. Dan jangan lupa tetesan air itu ada istilah dalam bahasa Latin, gutta cavat lapidem non viset sepe cadendo. Itu artinya lubang pada batu bukan karena kerasnya air yang jatuh, tapi karena keseringan ia jatuh. Jadi air itu tidak kuat sebenarnya, tapi karena dia terus-menerus jatuh, biar dia batu keras, lama-lama lubang juga itu batu. Nah, kebaikan kita harus terus digemakan, dilakukan berulang-ulang, sampai mungkin orang boleh merasakan kebaikan itu. Tahun kemarin kita mewartakan kabar baik di tengah krisis lingkungan hidup. Atas salah satu cara kita meneteskan air. Jangan lupa juga batu kecil yang dilemparkan di air yang tenang. Anggap saja dunia ini air yang tenang, lalu perbuatan baik kita itu cuma batu kecil. Tapi kalau kita lempar di tengah air itu, akan muncul riak di dalam air. Nah, tahun ini Gereja Katolik Indonesia merayakan bulan Kitab Suci Nasional dan diangkat tema mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Boleh disorot di depan ini atau di samping itu ada temanya, mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Dan diambil pendasaran kitab sucinya, kita telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Tema ini berangkat dari kesadaran bahwa ada krisis iman dan identitas di dalam hidup kita, di dalam hidup umat beriman. Dan saya kira salah satu hal yang membuat kita menjadi krisis dalam hal beriman dan menjadi krisis di dalam identitas kita sebagai orang Katolik adalah karena kita tidak mau terlibat di dalam kebaikan. Dengan menegur dan menasihati orang, saya kira kita sedang membenahi iman dan identitas kita yang mulai krisis. Sehingga sangat cocok bacaan hari ini dengan tema kitab suci yang diangkat. Untuk keluar dari krisis, kita perlu berani untuk keluar dari diri. Kalau dulu kita tidak berani untuk berkata, kalau dulu kita tidak berani untuk menegur, tidak berani untuk menasihati, sekarang kita mau coba untuk itu. Tentu hal ini tidaklah mudah dan kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Tapi Tuhan meneguhkan kita dengan sabdanya dalam Injil hari ini juga. Jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan. Sejak hari ini kita mulai misa lagi di rumah. Maka orang mulai berkumpul 2 atau 3 orang di dalam kapel-kapel rumah, di sekitar altar-altar rumah, dan di sanalah orang-orang itu sepakat meminta apapun. Mari kita giatkan
di rumah-rumah, duduk bersama dalam doa, di dalam keheningan, dan minta supaya kita dikeluarkan dari krisis iman dan identitas. Kita dikeluarkan dari cara hidup lama. Kita dipakai untuk turut terlibat di dalam pewartaan kabar baik Allah. Saudara-saudari, mari sekarang kita berdiri dan kita baharui lagi iman yang kita percaya bersama. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh Peri Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari